Hai guys, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sungguh mengucap syukur kita hari ini boleh kembali datang beribadah, kita boleh ketemu ya meskipun secara online, tapi tetap bersyukur kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah. Dan gak kerasa kita sudah ada di minggu terakhir bulan Juni, ya secara langsung kita juga ada di pertengahan tahun 2020. Bener-bener gak berasa ya teman-teman. Dan oh ya, aku juga mau mengucapin congrats dulu nih buat teman-teman yang habis graduation, yang udah pada naik kelas. Kita nanti masuk gereja mungkin kita udah sama teman-teman baru dan lawas-lawas baru ya. Congrats buat kalian semua. Kiranya kalian tetap semangat untuk sekolah, untuk belajar meskipun di new normal ini. Nah teman-teman, aku mau mengajak kita semua untuk boleh sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, sikap kita sebentar lagi akan masuk dalam ibadah. Biar Tuhan yang boleh pimpin kita, boleh kasih kita fokus, kita beribadah datang ke hadapannya. Yuk mari sama-sama kita mau tenangkan hati, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh kembali datang beribadah ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami saat ini mau datang, Tuhan yang boleh pimpin setiap pikiran, hati, dan sikap kami ketika kami datang beribadah kepada-Mu. Tuhan yang boleh ingatkan kami, kiranya setiap kami boleh punya satu fokus yang benar, yaitu datang ke hadapan-Mu hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu semata ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, di situasi yang belum kondusif ini, di situasi new normal yang mungkin ya kita harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Mungkin nanti sekolah keadaan yang baru juga, kalian tetap harus lebih sering di rumah. Mungkin membuat kita terus bertanya-tanya sama Tuhan, apa maksudnya dari semua hal yang kita alami ini. Tapi di kondisi seperti ini, aku mau mengajak kita semua untuk boleh berserah ke hadapan Tuhan. Kita mau belajar percaya, kita mau belajar melihat, memandang kepada Allah kita yang selama ini udah memimpin kehidupan kita sampai detik ini. Meskipun ada di satu kondisi new normal, tapi kita tetap mau percaya kalau Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sumber kekuatan kita, sumber penghiburan dan perlindungan bagi kita. Yuk saat ini aku mau mengajak kita semua mengangkat satu buah pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Kiranya lagu ini boleh menjadi satu reminder buat kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita. Ku cari sumber kekuatan bagi
pujian ini dari awal. Ku cari wajahmu, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawab. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Teman-teman, di momen ini aku kembali mau mengajak kita semua untuk kembali mengambil waktu tenang, waktu teduh di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau pakai waktu ini untuk boleh mengakui setiap dosa kesalahan kita di hadapannya. Seberapa sering sih kita dengan gampangnya menyedihkan dan mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan, pikiran, perbuatan kita. Mungkin aku nggak tahu, mungkin papa mama kalian nggak tahu, mungkin lausa-lausa yang lain nggak tahu, guru di sekolah kalian nggak tahu. Tapi ingat teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang teman-teman lakukan, katakan, pikirkan, yang terkecil dan tersembunyi sekalipun. Maka dari itu, mari kita gunakan momen ini, kita mau akui setiap dosa kita minta Tuhan yang layakan untuk beribadah pada hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya teman-teman, ketika kita boleh diampuni dosanya oleh Tuhan, ketika kita boleh diangkat, kita boleh dipanggil sebagai anak-anak Allah, itu semua hanya karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sama sekali bukan karena kemampuan, karena kehebatan kita, tapi hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh, aku mau mengajak kita mengangkat pujian Bapa yang kekal. Kiranya kita boleh terus mengingat bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini hanya karena kasih yang sempurna yang sudah kita terima dari Dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri
Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Mazmur 62 ayat 6-8 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah." Ya, amin teman-teman. Kita dalam kondisi new normal ini, kita mungkin masih merasa asing, kita masih gak nyaman banget dengan kondisi ini, tapi kiranya kita boleh merasa tenang, kita boleh percaya, kita boleh dapat kekuatan dari Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita sumber kehidupan, Allah gunung batu kita dan keselamatan kita. Yuk, saat ini kita sama-sama dengan semangat kita mau mengucap syukur atas setiap kasih karunia Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, hatiku percaya. Biarlah ini boleh menjadi pengingat bagi kita bahwa kita punya Allah yang hidup, gunung batu keselamatan kita yang akan terus memberi kita kehidupan. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali kita angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, mengucap syukur ya teman-teman, kita punya Allah yang hidup yang terus menyertai kita. Selamat duduk teman-teman. Saat ini aku mau mengajak kita untuk mengambil Alkitab. Kita mau membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 11-16. 1 Timotius 4 ayat 11-16. Silakan dipersiapkan teman-teman. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 11-16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Oke, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saat ini aku mau mengajak kita semua untuk boleh mengangkat satu pokok doa syafaat. Aku mau mengajak kita semua berdoa untuk para siswa-siswi pelajar di Indonesia. Di kondisi new normal ini pasti teman-teman menjalani metode pembelajaran yang baru juga, kondisi belajar yang baru juga. Kita nggak tahu nanti ke depannya akan mungkin teman-teman belajar rumah terus atau akan ke sekolah atau dengan kondisi apapun, kita nggak tahu. Dan itu mungkin membuat kita terus menjadi tidak merasa tenang, merasa tidak nyaman dengan kondisi yang baru. Tapi biarlah kita mau berdoa untuk para siswa-siswi, para pelajar, boleh menaruh kepercayaan kepada Tuhan di hidup yang sedang penuh ketidakpastian ini. Yuk teman-teman, kita sama-sama buka suara berdoa untuk para siswa-siswi pelajar di Indonesia. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para siswa-siswi pelajar di Indonesia. Tuhan, di kondisi new normal ini mungkin kami harus menjalani satu metode, suatu kondisi kegiatan pembelajaran yang baru Tuhan. Situasi yang mungkin merasa kami gak nyaman, membuat kami kurang kondusif untuk belajar. Tapi Tuhan, kiranya di kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini kami boleh terus menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami sebagai siswa-siswi boleh tetap punya satu semangat untuk belajar dengan kondisi yang baru ini. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh terus bersyukur dan mampu beradaptasi pada kondisi new normal ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelajar Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini aku mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Secara perlahan-lahan dan dengan sikap yang hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali teman-teman. Untuk persembahan, kembali diingatkan teman-teman boleh melakukannya bersama Papa Mama. Jadi jangan lupa untuk ingatin Papa Mama untuk menyertakan persembahan kalian di minggu ini. Oke, sebentar kita akan masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita, biarlah setiap kita boleh terus punya hati yang haus, punya hati yang terus boleh rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh terus rindu untuk berada di dalam naungan dan dekat Tuhan. Mari sama-sama kita mau mengangkat sebuah pujian, satu hal yang kurindu. Sama-sama kita mau tenangkan hati, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lasa Aciu. Halo adik-adik, apa kabar? Kabar sehat ya semuanya. Lalu doakan supaya kalian semua sehat selalu dan selalu semangat di dalam mengikuti ibadah online. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kitab, yaitu kitab Timotius. Tapi sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk beribadah, untuk menyucikan hari Sabat. Dan pada hari ini kami akan belajar satu kitab, yaitu kitab Timotius. Biarlah Tuhan segera akan mengajarkan kepada kami dan bagaimana kami mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dengan doa kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, karena sudah lama nih kita nggak pernah ketemu, mulai dari bulan apa tuh? Bulan Maret ya, Maret, April, Mei. Sekarang sudah akhir Juni. Mungkin adik-adik sudah lupa nih sama Lause ya. Tapi yang penting jangan lupa sama Tuhan Yesus ya. Oke. Nah kita akan sekarang belajar yaitu mengenai kitab 1 Timotius. Dan sebelumnya Lause akan ingatkan kalian mengenai ayat hafalan. Ingat ya, dari ayat hafalan ini nih, 1 Korintus 13. Sebenarnya kita sudah hafal sampai ke ayat 8 minggu lalu. Lalu seulang nih. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Dan sebenarnya ayat ini 9 dan 10 akan dihafal untuk minggu ini, yaitu ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan Lause harap kalian coba hafal ya. Nah, kita akan masuk ke pelajaran hari ini, yaitu mengenai 1 Timotius. Lause ambil judulnya hari ini, yaitu mengenai hidup dalam keluarga Allah, yaitu hidup berjemaat dan hidup bergereja. Lalu saya akan ambil 2 tokoh hari ini, yaitu yang pertama Paulus, yang kedua kemudian Timotius ya. Nah, sebelum bertobat, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Maka dia mengaku bahwa di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Itu ada tercatat dari 1 Timotius 1 ayat 15. Tetapi ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya sebagai contoh bagi yang lain. Contoh bagi kita juga. Misalkan adik-adik dalam menghadapi masalah banyak kekurangan, kelemahan. Jika kita mau berubah dan dibentuk Tuhan, Tuhan pasti akan sabar terhadap kita. Nah, siapakah Paulus? Paulus juga yang menulis 13 surat perjanjian baru. Nah, kita tahu seluruh perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Dan sebagian besar yaitu 13 surat ditulis oleh Rasul Paulus. Yaitu mulai dari Roma sampai dengan Filemon. Coba kita ulang. Dari Roma ya. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius. Jadi berarti hari ini kita belajar surat ke-10 menurut urutan yang dari kitab ya, bukan berdasarkan kronologis dari penulisan.
Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar dari seorang yang namanya Timotius. Ya, coba kita lihat dari 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Langsung bacakan ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku berdesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang dari ayat ke 1 saja ya. Dari Paulus rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, jadi kita tahu bahwa Timotius itu adalah anak Rasul Paulus, anak sah dalam iman ya. Dia juga sering kita sebut bahwa Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Seperti kalian juga sebenarnya kalian adalah anak-anak rohani dari guru-guru sekolah minggu di sini ya. Selain itu juga merupakan sahabat Paulus ya. Timotius juga adalah rekan kerja daripada Paulus, mantan rekan seperjalanan dalam misi Paulus kedua dan ketiga. Ya, ia masih muda dan mungkin sekitar umur 30 gitu ya. Nah, lahir sebagai anak laki-laki dari seorang ayah non-Yahudi, Yunani, dan ibunya Yahudi. Ya, pendidikan masa kecilnya gimana? Dia mengenal kitab suci dari sejak kecil. Pertama-tama dari iman neneknya Lois, kemudian dari ibunya juga yaitu Eunike ya. Iman mereka menuntun Timotius kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan kita tahu bahwa kota asal Timotius yaitu dari Listra ya. Kemungkinan Timotius adalah seorang pemalu yang membutuhkan keyakinan yang lebih kuat, juga semangat ya dari mentor dia yaitu yang lebih senior yaitu Rasul Paulus ya. Timotius juga mempunyai kelemahan fisik termasuk masalah pencernaan. Kita bisa baca dari 1 Timotius 5 ayat 23. Ya, Paulus mengatakan, "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Ya, jadi kalau kita mempunyai ada kekurangan kelemahan, Tuhan pasti akan menunjukkan bahwa di dalam kelemahan pun kita diberikan kekuatan. Ya, Tuhan akan memakai kita. Dan karena apa? Karena anugerahnya cukup bagi kita. Nah, kapan dan mengapa surat Timotius ini ditulis ya? Yaitu ketika Paulus berada dalam perjalanan misinya yang keempat ya. Perjalanan misi yang keempat yang terakhir. Kita tahu bahwa Paulus mempunyai perjalanan misi ada 4 ya. Yang keempat adalah yang terakhir, yaitu sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Nah, setelah pembebasannya yang pertama dari tahanan rumah di Roma ya, dan ditulis juga di Makedonia. Nah, karena terjadi penundaan sehingga Paulus belum sempat pergi ke Efesus untuk menemui Timotius ya. Maka Paulus menulis surat 1 Timotius ini. Jadi sebagai nasihat, sebagai dorongan kepada Timotius dalam menggembalakan jemaat di Efesus. Bukan hanya untuk pribadi dari si Timotius, tapi juga sebenarnya diperuntukkan bagi jemaat di Efesus ya. Juga termasuk kita ini di sini yang hidup di tahun 2020 di abad 21 ini. Nasihat Paulus ini masih sangat relevan bagi kehidupan kita. Nah, kita bisa tahu dari mana bahwa si Paulus itu tahu mengenai keadaan di Efesus. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Langsung bacakan ya.
Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya, jadi Paulus tahu bahwa ini ada keadaan seperti ini di Efesus. Nah, bagaimana jemaat di sana bisa terhindar daripada ajaran sesat ini? Yaitu melalui ajaran yang sehat, kebenaran iman, Yesus, Injil, dan firman Allah. Nah, apakah nasihat-nasihat dari Paulus dalam 1 Timotius ini? Kita bisa lihat di sini, yaitu berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Kemudian jangan biarkan mereka menyesatkan jemaat dari Injil Yesus Kristus yang sejati. Kita tahu di zaman sekarang juga banyak ya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, sehingga kita harus sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Dan juga Paulus mengajak Timotius agar berdoa bagi semua orang, bahkan termasuk juga pemerintah. Apakah adik-adik pada saat ini pernah berdoa untuk pemerintah? Pemerintah kita dalam keadaan sulit ya, dalam masa pandemi COVID ini, segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita mohon ya supaya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kita. Adik-adik juga boleh berdoa untuk pemerintah kita ini. Nah, kemudian apalagi memilih orang-orang yang bijaksana dalam mengendalikan diri untuk menjadi penatua dan diaken. Seperti halnya di sini seperti majelis gitu ya. Mereka juga harus mendapatkan kehormatan, harus dihormati. Nah, juga tidak lupa untuk memelihara para janda yang benar-benar janda, karena pada saat itu banyak sekali janda-janda yang baru umur masih muda ya, tetapi mereka hidupnya berfoya-foya dan lain-lain. Nah, itu tidak termasuk dalam daftar yang diminta untuk ditolong ya. Yang harus ditolong adalah janda-janda yang paling sedikit berumur 60 tahun, kemudian hidupnya sebatang kara, tetapi dalam masa hidupnya dia juga menolong orang-orang berjemaat dengan baik ya. Itulah yang perlu ditolong. Nah, kemudian diminta juga waspada agar jangan cinta uang. Nah, kita sering dengar ya, anak-anak pernah dengar nggak? Time is money. Sebenarnya bukan demikian ya. Time is more than money. Karena apa? Di dalam waktu kita bisa mendapatkan uang. Tetapi uang seberapapun besarnya tidak akan dapat membeli waktu. Ya, time is more than money. Nah, karena apa itu? Karena Tuhan ingin supaya kita mencukupkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, walaupun Timotius masih muda, supaya dia jangan ragu, ya, harus berbicara dengan berani tentang mengabarkan Injil Kristus, ya, tentang Mesias. Nah, kemudian Paulus juga ingin supaya Timotius ini menjadi teladan bagi orang lain dan mempergunakan segala karunia yang Allah berikan. Nah, kita ingat juga beberapa minggu yang lalu ada Lause Denis mengingatkan ya tentang tes karunia. Lause juga mengharap kalau ada kesempatan adik-adik juga tes karunia ya, supaya bisa semakin jelas pimpinan Tuhan terhadap adik-adik. Nah, kemudian bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Itu adalah semua nasihat dan dorongan Paulus kepada Timotius. Nah, sekarang kita akan lihat, kita fokus ke 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Ayat 12 ya. Jangan biarkan orang lain, nah di sini Lause akan terjemahkan pakai bahasa Alkitab dulu ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lause ulang. Nah, ini juga ayat hafalan bagi kalian hari ini ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita akan fokus satu-satu, yaitu ayat 12 ya. Di sini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini berarti jangan membiarkan orang lain menganggap kita rendah karena kita muda. Kalian masih kecil, nggak tahu apa-apa, masih nggak ada pengalaman. Nah itu kita usahakan supaya kita boleh belajar firman Tuhan, kita boleh bertumbuh sehingga kita tidak dianggap rendah atau karena kita muda ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 13 di sini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi Paulus ingin supaya Timotius bertekun dalam membaca kitab suci, membacanya secara teratur, dalam mengajar dan dalam mengabarkan Injil. Nah, lalu saya mau tanya, adik-adik nih dari kecil ya, dari bayi sudah ke gereja, sudah diajak untuk beribadah, bahkan sudah diajar untuk menghafal ayat. Nah, dari kelas 1 kan sudah bisa baca sampai kelas 6. Sudah bisa baca. Apakah ada di antara kalian yang pernah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Coba ada nggak? 1 kali saja. Kalau belum, langsung harap sebelum kalian lulus kelas 6, kalian bacalah 1 kali. Itu adalah surat cinta daripada Allah kepada kita. Nah, yang untuk pra remaja bagaimana nih? Kelas 7, 8. Sudah pernah belum baca ya firman Tuhan? Nah, kemudian ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan kasih karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi kita harus mempergunakan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kita harus giat di dalam pelayanan ya, bagi sesama. Kalian masih kelas 5, 6, pra remaja juga bisa melayani ya, di dalam paduan suara ataupun sebagai MC, sebagai pemusik, kita bisa mulai melayani Tuhan. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi kita harus memperhatikan diri kita sendiri dengan apa yang kita ajarkan. Ya, jadi demikianlah kita hidup dalam keluarga Allah, hidup berjemaat dengan semua nasihat dari Paulus ya. Dan kesimpulannya itu kalau pengajaran benar ya, pengajaran yang benar pasti harus menghasilkan kehidupan yang benar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merespons firman Tuhan ini, terutama dari 1 Timotius 4 ayat 12. Coba kita ulang ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Nah, dalam perkataanmu kita juga bisa mempunyai firman Tuhan yang kita lihat dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jika kita masih mempunyai perkataan yang kotor, itu sebaiknya dihilangkan. Minta kekuatan permohonan pada Tuhan. Ya, dalam tingkah lakumu. Nah, kita lihat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita menjadi kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, respon kita di dalam kasih, dalam kasihmu, yaitu dari Matius 22 ayat
37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah dasar hukum kasih. Ya, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaan apa? Yaitu dalam kesetiaan bagaimana kita beriman kepada Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Terakhir, dan dalam kesucianmu. Kita mempunyai penguatan yaitu dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari nasihat-nasihat Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua, supaya kita juga adik-adik boleh berespon atas firman Tuhan ini. Oke, ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Kalau ada, kalian juga boleh WhatsApp kepada Lause atau kepada Lause yang lain untuk lebih jelasnya. Atau juga Lause kasih kegiatan ya kepada kalian yang stay at home di rumah untuk mempelajari lebih jelas lagi kitab 1 Timotius ini. Kalian bisa lihat melalui YouTube dari Bible Project tentang kitab 1 Timotius, atau minggu depan kalau dilanjut dengan 2 Timotius, kalian juga boleh nonton lebih dulu ya supaya lebih jelas. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita tetap semangat untuk ikut ibadah online. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami dalam suasana pandemi ini diberikan kesempatan untuk ibadah online. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Biarlah kami boleh tetap setia kepada firman-Mu. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh berespon akan firman Tuhan yang baru saja kami dengar dari 1 Timotius. Biar Tuhan yang akan menjaga, memelihara, memberkati kami. Kami serahkan kesehatan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kami satu keluarga. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bye-bye.